Kita semua tumbuh dengan pepatah yang sudah sangat akrab di telinga. Hemat pangkal kaya. Menabung diajarkan sejak kecil sebagai jalan menuju masa depan yang aman dan sejahtera. Tapi, bagaimana jika aku katakan, justru karena semua orang terlalu hemat dan menabung bersamaan, ekonomi malah bisa ambruk. Apakah ini terdengar aneh? Inilah yang disebut paradox of thrift atau paradoks menabung. Sebuah kondisi ketika keputusan keuangan individu yang bijak justru berdampak buruk jika dilakukan secara massal. Dalam sistem keuangan modern, bank memegang peran vital sebagai perantara, penghubung antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bahasa kerennya, financial intermediary. Ketika kita menabung di bank, uang itu tidak diam. Bank menggunakannya salah satunya untuk memberi pinjaman ke sektor produktif, perusahaan, UMKM, hingga proyek pembangunan. Alurnya sederhana secara teori. Masyarakat menabung, bank mengumpulkan dana, lalu disalurkan sebagai kredit. Sektor usaha bergerak, produksi meningkat, ekonomi tumbuh. Tapi disinilah letak masalahnya. Produksi tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia butuh satu hal yang tak kalah penting, pembeli. Lalu, siapa yang akan membeli barang dan jasa hasil produksi itu kalau masyarakat yang sama, yang tadinya punya uang, memilih untuk menabung dan tidak membelanjakan uangnya? Inilah dilema struktural. Bank butuh dana, tapi juga butuh agar dana itu diputar kembali di pasar. Sementara itu, produsen siap produksi, tapi permintaannya mandek. Apa yang terjadi? Overproduksi, under demand, dan perlambatan ekonomi. Sistem keuangan jadi seperti mobil yang bahan bakarnya penuh, tapi pedal gasnya tidak pernah diinjak. Hemat pangkal kaya. Tapi bagaimana jika pepatah itu justru membawa kita semua menuju kemiskinan kolektif? Inilah yang disebut paradox of thrift atau paradoks menabung, sebuah gagasan ekonom legendaris John Maynard Keynes. Konsepnya terlihat sederhana, tapi implikasinya mengguncang dasar ekonomi. Jika satu orang menabung lebih banyak, itu bijak. Ia menyiapkan masa depan dan menghindari risiko. Tapi, jika semua orang menabung dalam waktu yang sama, maka konsumsi turun secara drastis. Permintaan atas barang dan jasa hilang. Perusahaan kehilangan pelanggan. Produksi melambat, pendapatan menurun. Lalu, terjadilah pemutusan hubungan kerja. Orang-orang kehilangan pekerjaan, makin khawatir, makin takut, dan akhirnya menabung lebih banyak lagi. Dan ekonomi masuk ke dalam lingkaran setan. Orang takut, menabung, konsumsi turun, produksi stagnan, PHK, ketakutan meningkat, menabung makin banyak, dan seterusnya. Sistem ekonomi yang tadinya dirancang untuk efisiensi, justru macet karena dorongan naluriah manusia, takut rugi. Paradox of thrift menunjukkan bahwa keputusan rasional di level individu bisa berujung bencana di level kolektif. Inilah titik di mana moral individu dan logika sistem saling berbenturan. Dan dalam benturan itu, yang hancur adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Di atas kertas, sistem ini tampak bekerja. Uang dari masyarakat mengalir ke bank. Bank menyalurkan ke produsen, produsen melakukan proses produksi. Tapi ada satu variabel yang sering dilupakan, pasar. Produsen bukan cuma butuh modal, mereka juga butuh pembeli. Dan pembeli itu adalah masyarakat yang tadi diajak menabung. Inilah benturan besar dalam struktur ekonomi. Ketika semua orang menyimpan uang demi rasa aman, maka sebenarnya menciptakan ketidakpastian baru di sisi yang lain, yaitu di sisi produsen. Produksi terus jalan karena ada akses kredit, tapi permintaan tidak mengikuti. Barangnya menumpuk, modalnya macet, neraca keuangan memburuk.
Ini bukan sebatas teori kosong. Lihat UMKM pasca pandemi. Banyak yang dapat akses pinjaman mulai dari kurs sampai pembiayaan ultramikro. Tapi penjualannya stagnan. Mereka mencetak produk, tapi tidak laku. Konsumen masih takut belanja. Akibatnya, kredit yang awalnya jadi solusi malah jadi beban. Cash flow tersumbat. Barang menjadi stok mati. Tapi utang harus tetap dibayar. Inilah kondisi yang kita sebut overproduce, under demand. Produksi melimpah, tapi daya serap pasar menghilang. Lalu orang bertanya, bukankah uang di masyarakat banyak? Bukankah M2 tumbuh? Ya, M2 memang tumbuh. Tapi satu indikator yang lebih penting justru anjlok. M2 velocity, kecepatan perputaran uang. Analoginya seperti ini. Tangki bensin penuh, tapi mesin tidak hidup. Uang ada, tapi tidak mengalir. Dan ekonomi perlahan tersedak dalam kelebihan pasokan yang tak terserap. Inilah dampak nyata dari paradox of thrift terhadap sektor produksi. Dan jika tidak segera diatasi, sistem keuangan hanya akan menghasilkan ilusi pertumbuhan tanpa konsumsi yang real. Di tengah paradoks ini, negara tidak bisa hanya menjadi penonton. Karena dalam ekonomi, kadang keputusan individu harus diluruskan oleh keputusan kolektif. Dan disinilah peran negara dan bank sentral menjadi kunci. Pertama, stimulus fiskal. Pemerintah masuk langsung ke pasar lewat belanja negara, seperti membangun infrastruktur, memberi insentif, membeli produk lokal. Tujuannya satu, menggerakkan permintaan. Ketika masyarakat takut belanja, negara harus belanja. Kedua, kebijakan moneter. Bank sentral bisa menurunkan suku bunga untuk mendorong konsumsi. Karena semakin murah bunga pinjaman, makin banyak orang dan bisnis yang mau meminjam dan belanja. Tapi, kalau konsumsi naik terlalu cepat dan inflasi ikut meledak, maka bank sentral harus menaikkan bunga lagi untuk mendinginkan ekonomi. Disinilah dilemanya, menjaga harga tetap stabil atau mendorong pertumbuhan. Terlalu agresif menekan inflasi, ekonomi bisa mati. Terlalu lunak mengejar pertumbuhan, harga-harga bisa tak terkendali. Dan bukan hanya itu, negara juga bisa mendorong konsumsi dengan bansos, subsidi, atau bahkan pemotongan pajak. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan. Karena ekonomi tidak digerakkan oleh logika saja, tapi juga oleh perasaan aman. Ketika masyarakat merasa didukung, mereka lebih berani belanja. Ketika mereka takut, uang akan tetap disimpan, tak peduli berapapun bunga pinjaman diturunkan. Jadi, peran negara di sini bukan sekedar menjadi pengatur, tapi menjadi penyeimbang psikologi pasar. Disinilah ekonomi modern menjadi lebih dari sekedar matematika. Ia adalah seni menakar rasa percaya diri kolektif. Dan jika negara gagal memainkan peran itu, maka semua orang akan terus menabung, sementara ekonomi diam di tempat. Kini, mari kita lihat kondisi di Indonesia. Apakah kita juga berada di tengah-tengah paradoks ini? Jawabannya hanya setengah benar. Pertama, likuiditas tinggi. Pada Mei 2025, uang beredar atau M2 di Indonesia mencapai 9.406,6 triliun rupiah, tumbuh 4,9% year on year. Pada Juni, pertumbuhan M2 bahkan meningkat menjadi 6,5% year on year. Ini menunjukkan bahwa uang tersedia cukup banyak di sistem keuangan kita. Yang kedua, kredit lesu. Kredit perbankan tumbuh sekitar 8-8,5% year on year di awal 2025, tapi mulai melambat. Di bulan Mei, 8,43%. Di bulan Juli, hanya 7,03%. Pertumbuhan terlemah dalam lebih dari 3 tahun. Meski likuiditas memadai, bank lebih memilih menempatkan dana ke surat berharga, bukan menyalurkan kredit ke sektor produktif. Permintaan kredit memang belum menggeliat. Ketiga, konsumsi yang masih lesu. Bank Indonesia belum menyebut konsumsi secara eksplisit, tapi data pertumbuhan kredit konsumsi yang stagnan dan inflasi yang rendah
menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih tertahan. Keempat, M2 tinggi, M2V rendah. Uang memang banyak beredar, tapi uang tidak berputar cukup cepat. Ini adalah versi Indonesia dari paradox of thrift. Uangnya ada, tapi macet di sistem keuangan, tak mengalir ke pasar real. Apa gunanya produksi kalau tidak ada yang beli? Jawaban parsialnya, pemerintah dan Bank Indonesia sudah bertindak. BI menurunkan suku bunga, memberikan insentif likuiditas, namun efeknya terbatas. Stimulus dalam bentuk subsidi, proyek pemerintah, atau dorongan konsumsi belum berhasil mengobati stagnasi permintaan. Jadi kesimpulannya, Indonesia jelas menunjukkan tanda-tanda paradoks menabung. Banyak uang di sistem, tapi masyarakat menahan konsumsi. Kredit melambat, terutama di sektor UMKM dan konsumsi. Menabung bukan musuh, justru menabung adalah landasan kehati-hatian. Tapi ketika kehati-hatian berubah menjadi ketakutan massal, roda ekonomi bisa berhenti berputar. Kuncinya bukan memilih antara menabung atau konsumsi. Kuncinya adalah keseimbangan. Kita butuh edukasi keuangan yang lebih tajam, bahwa konsumsi tidak selalu berarti pemborosan, asal diarahkan ke hal-hal yang produktif, seperti pendidikan, kesehatan, peralatan kerja, atau modal kerja. Sektor bisnis pun harus mulai beradaptasi, mendorong masyarakat untuk tetap belanja tanpa harus keluar uang besar di depan, seperti sistem langganan, skema prabayar, model digital on demand. Semua ini adalah bentuk inovasi untuk menjaga agar konsumsi tetap berjalan meski daya beli melemah. Dan tentu saja, negara punya peran penting sebagai penyeimbang. Ketika masyarakat ingin belanja tapi takut, maka itulah jaring pengaman sosial seperti subsidi, bansos, atau insentif pajak harus hadir. Bukan untuk memanjakan, tapi untuk memulihkan keberanian. Kita tidak bisa memaksa setiap individu jadi pahlawan ekonomi, tapi kita bisa ciptakan sistem yang membuat konsumsi dan kehati-hatian berjalan berdampingan. Karena ekonomi yang sehat bukan soal siapa yang paling hemat, tapi siapa yang paling berani menggerakkan. Jadi, menabung itu bijak. Tapi, kalau semua orang melakukannya sekaligus secara masif dan dalam waktu lama, justru bisa menimbulkan efek sebaliknya. Ekonomi macet, produksi terhenti, dan lapangan kerja menyusut. Kita sudah lihat bagaimana uang bisa menumpuk, tapi tidak bergerak. Produksi terus berjalan, tapi pembeli tidak ada. Dan pada akhirnya, ekonomi tidak kekurangan uang, tapi kekurangan keberanian untuk menggunakannya. Ekonomi yang sehat bukan cuma soal uang yang disimpan, tapi uang yang berani diputar untuk menciptakan nilai. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.